Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu fisika dan prinsip pengukuran. Di sini kita akan belajar tentang apa itu hakikat ilmu fisika, apa itu definisi ilmu fisika, dan bagaimana cara pengukurannya dalam fisika. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video ini lebih lanjut. Oke, yang pertama itu ada definisi hakikat ilmu fisika. Nah, di sini fisika merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku alam dalam berbagai bentuk gejala. Nah, di sini fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Nah, hakikat ilmu fisika itu fisika sebagai produk, sebagai sikap, dan sebagai proses. Apa itu yang dimaksud dengan fisika sebagai produk? Nah, dalam ilmu fisika ada yang namanya kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Itu adalah yang dinamakan fisika dalam produk. Lalu ada yang namanya fisika dalam proses. Bagaimana itu fisika dalam proses? Nah, fisika dalam proses yaitu setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksi melalui serangkaian proses. Nah, proses tersebutlah yang disebut dengan langkah-langkah pengamatan, penyusunan masalah, lalu ada penyusunan hipotesis, eksperimen, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan fisika sebagai sikap. Kenapa dikatakan fisika sebagai sikap? Nah, setiap langkah dalam proses ilmu fisika itu selalu membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Kenapa? Karena ada rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan definisi hakikat ilmu fisika. Jadi saya ulangin, fisika itu sebagai produk, fisika itu sebagai proses, dan fisika itu sebagai sikap. Oke, selanjutnya ada yang namanya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam kegiatan kita melakukan metode ilmiah. Metode ilmiah ini ada beberapa tahapan, yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Oke. Pengamatan atau observasi ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan dalam sebuah penelitian. Oke. Untuk menemukan sebuah masalah, itu harus ada yang namanya pengamatan. Nah, pengamatan ini ada yang namanya pengamatan kuantitatif atau pengamatan kualitatif. Contoh, kalian tahu kan air itu sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik. Oke, nah kalian tahu nggak bagaimana agar air itu tepat untuk pembangkit tenaga listrik? Oke, tepat guna untuk pembangkit tenaga listrik. Masalahnya kita harus mencari karakteristik air itu yang tepat untuk pembangkit tenaga listrik. Paham ya? Lalu yang kedua, kita harus merumuskan atau perumusan masalah. Setelah kita melakukan pengamatan, maka ada yang namanya perumusan masalah. Oke, perumusan masalah di sini yaitu merupakan pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu semuanya perumusan pertanyaan, perumusan masalah. Oke. Nah, di sini contohnya bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat cair tersebut. Ini adalah contoh dari perumusan masalah. Oke. Lalu yang ketiga ada yang namanya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu berupa informasi, data yang diperoleh dari literatur atau dari buku atau informasi atau
informasi yang ada di internet atau sebagainya. Oke. Nah, di sini pengumpulan data itu harus sesuai karena untuk mendukung teori dalam penelitian kalian. Oke. Contoh, zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik tergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Oke. Lalu yang keempat itu membuat hipotesis. Nah, hipotesis di sini merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara kalian. Oke. Contohnya, semakin lama dilakukan pemanasan, semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Oke. Lalu yang kelima, itu kita melakukan percobaan atau pengukuran atau eksperimen. Oke, di sini percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis yang kita buat tadi. Oke, percobaan biasanya dilakukan berulang-ulang kali, nggak hanya sekali atau dua kali. Pasti berulang-ulang kali sampai kita menemukan kesimpulannya apa. Itulah dinamakan eksperimen atau percobaan. Oke. Lalu yang keenam itu ada yang namanya menganalisis data. Oke, setelah kita melakukan percobaan, mengumpulkan data, membuat hipotesis, barulah kita menganalisis data kita. Apa analisis data itu? Yaitu pekerjaan yang cukup rumit yang dilakukan oleh metode ilmiah kita. Kenapa? Karena data yang kita sajikan itu berupa tabel, matriks, grafik, dan sebagainya. Oke. Lalu ada gambar, lalu ada grafik batang, dan sebagainya. Jadi analisis ini sangat amat rumit dalam pekerjaan metode ilmiah kita. Lalu setelah kita melakukan analisis data, eksperimen, barulah kita tarik kesimpulannya. Apa kesimpulan dari metode ilmiah kita? Oke, kesimpulan itu merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis atau metode ilmiah yang kita ajukan itu diterima atau ditolak, itu bagus atau tidak, itu tepat atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya ada peran fisika dalam kehidupan. Nah, sebagai cabang dari ilmu sains, fisika itu memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oke, seiring perkembangan teori fisika, ada beberapa penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada penerapan dalam bidang kesehatan, ada bidang industri, ada bidang teknologi, lalu ada yang namanya bidang transportasi. Oke, semua ini menggunakan ilmu fisika. Di bidang kesehatan, contohnya, kita melakukan ilmu fisikanya itu apa? Yaitu radioaktif, USG atau USG. Itu merupakan ilmu fisika. Lalu ada di bidang industri. Oke, mesin-mesin yang di luar negeri itu kan banyak ya. Itu untuk mempercepat produksi. Nah, untuk mempercepat produksi itu, mesin-mesin itu menggunakan ilmu fisika. Lalu ada namanya di bidang teknologi. Nah, di bidang teknologi itu ada apa namanya? Ada lampu LED. Oke, itu untuk menghemat energi daripada lampu bohlam yang biasa. Itu menggunakan ilmu fisika. Lalu yang keempat ada yang namanya bidang transportasi. Itu menggunakan induksi elektromagnetik, oke, yang diciptakan di kereta yang super cepat. Itu menggunakan ilmu fisika. Oke, kita bahas ini. Yang A, fisika berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. Ini sudah saya jelaskan tadi. Fisika ada penemuan di bidang industri, transportasi, teknologi, kesehatan. Oke, B, melalui ilmu fisika dapat menyikap rahasia alam. Jelas, ilmu fisika itu bisa menyikap rahasia alam kita, bumi kita. Kita bagaimana kita tahu planet-planet, bagaimana kita tahu bulan, bagaimana kita tahu matahari, semuanya itu menggunakan ilmu fisika. Fisika berada di depan dalam perkembangan teknologi. Jelas, tadi sudah saya jelaskan, fisika itu ada di bidang transportasi, industri, teknologi, kesehatan, dan sebagainya.
Lalu yang D, fisika sebagai ilmu dasar yang mempunyai andil dalam pengembangan ilmu-ilmu lainnya. Oke. Lalu yang E, fisika melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Oke, anak fisika itu selalu berpikir logis dan sistematis. Selanjutnya itu ada yang namanya alat ukur massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Oke. Ini semuanya merupakan alat ukur massa yang biasa kita gunakan di lab adalah neraca Auhaus dan neraca 3 lengan atau 3 kaki. Ini yang biasanya kita lihat di lab fisika. Lalu ada yang namanya neraca timbangan. Nah, neraca ini yang biasanya kita lihat di puskesmas atau di sekolah atau di rumah kalian juga ada. Untuk timbangan badan ini merupakan alat ukur massa. Oke. Nah, di sini di neraca 3 lengan ini ada yang namanya lengan belakang, ada yang namanya lengan tengah, dan ada namanya lengan depan. Nah, setiap lengan itu memiliki skala yang berbeda-beda. Untuk lengan belakang skalanya 0 sampai 500 gram, lalu untuk lengan tengah itu skalanya 0 sampai 100 gram, dan untuk lengan depan itu biasanya skalanya 0 sampai 10 gram. Nah, ini merupakan alat ukur massa semuanya. Oke. Selanjutnya ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada mikrometer sekrup, ada jangka sorong, dan ada mistar. Yang pertama itu ada mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini ketelitiannya 0,01 mm. Nah, mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur tebal kertas. Oke, atau mengukur tebal buku atau mengukur tebal lainnya. Oke, di sini alat ukur mikrometer sekrup itu ada yang namanya skala utama, ada yang namanya skala nonius. Oke, di dalam ini namanya skala utama. Dan yang di luar ini namanya skala nonius. Nah, skala nonius itulah yang dikali dengan 0,01. Contoh dari mikrometer sekrup adalah ketua laboratorium fisika mengukur tebal kertas dengan menggunakan mikrometer sekrup. Dengan skala utamanya menunjukkan 2 mm dan skala noniusnya angka 12 mm. Bagaimanakah penulisan pengukuran yang tepat? Oke, tadi saya bilang skala nonius itu dikali dengan 0,01 atau dikali dengan ketelitian mikrometer sekrup ialah 0,01. Lalu ditambah dengan 2 mm. Oke, bagaimana cara penulisannya? Nih. Oke, yang pertama kita ketahui dulu skala utamanya 2 mm, lalu skala noniusnya 12 mm dikali dengan 0,01. 0,01 ini adalah ketelitian dari mikrometer sekrup, yaitu 0,12. Didapatlah hasil 0,12. Ditanyanya berapakah tebal kertas? Oke. Jawabannya maka diameter kertas itu SU ditambah SN sama dengan 2, skala utamanya 2, ditambah dengan skala noniusnya yang sudah dikalikan dengan ketelitian. Maka didapatlah hasil 2,12 mm. Lalu selanjutnya ada yang namanya jangka sorong. Oke. Jangka sorong ini untuk mengukur suatu benda, contohnya kayak diameter bola, diameter kelereng, lalu diameter tutup botol atau botol itu menggunakan jangka sorong. Nah, ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Oke, kenapa dia milimeter? Karena dia berbeda dengan skala utama dan skala noniusnya. Jadi skala utama di jangka sorong itu cm,
Kalau di skala Nonius itu milimeter. Oke. Nah, yang ini yang di dalam ini namanya skala utama. Skala utamanya itu sentimeter. Lalu yang di luar ini namanya skala Nonius. Ini ada skala Nonius bawah, ada skala Nonius atas. Oke, untuk skala Nonius ini dikali dengan ketelitiannya 0,1 mm. Tetapi karena dia berbeda satuannya dengan skala utama, maka kita ubah jadi 0,01 cm. Paham ya? Contoh soal, ketua laboratorium fisika mengukur diameter bola dengan menggunakan jangka sorong. Dengan skala utamanya menunjukkan 15,7 cm dan skala Noniusnya angka 6 mm. Bagaimanakah penulisan pengukuran yang tepat? Oke, kita lihat. Kita ketahui dulu skala utamanya 15 cm. Lalu skala Noniusnya 6 mm, jadi 6 dikali 0,01 cm, didapatlah hasil 0,06 cm. Oke, lalu ditanya berapakah diameter bola. Penyelesaiannya, maka diameter bola SU ditambah SN, maka 15,7 ditambah 0,06 sama dengan 15,76. Oke, dari contoh soal tentang mikrometer sekrup, tentang jangka sorong, kalau misalkan kalian belum paham, silakan kalian komen di bawah. Oke, insya Allah akan saya jawab pertanyaan dari kalian semua. Lalu ada yang namanya mistar. Nah, mistar ini sering kalian gunakan untuk mengukur buku, untuk kalian garis gambar atau sebagainya. Mistar ini digunakan untuk kalian sehari-hari. Nah, mistar ini menggunakan ketelitian. Nah, ketelitiannya berapa? Ketelitian dari mistar itu 1 mm. Oke, mistar itu untuk kalian mengukur panjang ballpoint, untuk mengukur panjang pensil, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya angka penting. Nah, angka penting ini adalah sangat penting dalam ilmu fisika. Angka penting sangat penting ya. Jadi angka penting itu sangat dominan atau sangat ya penting juga lah untuk di materi fisika, di ilmu fisika. Nah, yang pertama itu ada semua angka penting yang bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka penting yang bukan 0 itu adalah angka penting. Dari 1 sampai 10 semuanya itu angka penting kecuali 0. Oke, di sini contohnya 72,753. Ini memiliki 5 angka penting. Semuanya ini angka penting. Oke. Lalu yang kedua ada semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi semua angka yang terletak di antara angka-angka 0. Contohnya 9000,1009. Ini adalah angka 0 yang terletak di angka penting. Jadi semuanya adalah angka penting. Yang ketiga, ada semua angka 0 yang terletak di belakang dan terletak di depan angka desimal adalah angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di belakang tanda desimal itu merupakan angka penting semuanya. Contohnya 33,0000. Semuanya angka penting. Oke? Lalu yang keempat, itu angka 0 terletak di belakang angka bukan 0 dan tidak memiliki tanda desimal. Itu merupakan bukan angka penting. Jadi contohnya 47,000 sekian, ini yang angka penting hanya 47-nya saja. Kenapa dia berbeda dengan yang nomor 3? Karena nomor 3 ini memiliki tanda desimal, sedangkan nomor 4 ini tidak memiliki tanda desimal. Yang kelima, itu ada angka 0 yang terletak di depan angka bukan desimal. Yang pertama, bukan angka penting. Contohnya 0,000789, 0,00 ini bukan angka penting. Oke, karena tanda desimalnya terletak di antara angka 0 yang bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya kita ambil yang di belakang, 789. Misalkan 0,000078, maka hanya 2 angka penting.
Kalau yang ini 0,000789, yang angka penting 789-nya. Paham ya? Kalau nggak paham silakan kalian komen di bawah. Oke, contoh soal dari angka penting yang pertama 79,00000 ini merupakan dua angka penting. Karena apa? Karena dia tidak memiliki tanda desimal. Ingat lagi penjelasan yang sebelumnya. Kalau misalkan dia memiliki tanda desimal, maka semuanya angka penting. Tetapi kalau dia tidak memiliki tanda desimal, maka dia hanya dua angka penting. Lalu yang kedua, 0,00030 ini memiliki dua angka penting. Oke, hanya 30-nya saja karena nolnya terletak di antara desimalnya terletak di antara angka bukan angka penting. Lalu yang ketiga ada 765,89. Semuanya angka penting karena dia tidak memiliki angka 0. Lalu yang keempat 800,30009. Ini semuanya angka penting dan nolnya ini terletak di antara angka-angka penting. Lalu yang kelima ada 2,0008. Semuanya angka penting. Kenapa? Karena nolnya terletak di belakang tanda desimal angka penting. Lalu yang keenam ada 67,80.000. Ini semuanya angka penting. Lalu nomor 7, 89,900007. Nah, ini merupakan semuanya angka penting. Paham ya? Kalau nggak paham, silakan kalian komen di bawah. Terima kasih semuanya. Silakan disimak videonya dan nanti akan saya berikan latihan di GCR. Silakan kalian kerjakan sambil kalian melihat video atau penjelasan materi yang saya berikan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.